Halo, nih akan kita bahas adalah yang pertama mengenai tahapan analisis data. Yang pertama itu yang akan kita persiapkan adalah persiapan menginput data. Sebelumnya kita sudah siapkan datanya melalui data Excel seperti ini. Ada namanya variable size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Langkah pertama adalah buka program Eviews, lalu buat file kerja dengan mengklik file, lalu new, lalu work file. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu work file structure type-nya ganti ke balance panel. Work file name-nya adalah data panel. Karena kita akan bahas dimulai dari tahun 2012, maka kita tulis 2012, lalu end date-nya 2016. Kita bahas mengenai 9 perusahaan, maka kita tulis angka 9. Nah, yang pertama kita buat adalah variable size. Variable size kita buat yang pertama adalah dengan mengklik objek, lalu new object. Type of objeknya harus series. Nah, lalu name for objeknya adalah yang pertama itu size. Oke. Sudah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik pada tabel size-nya, lalu klik edit seperti ini. Lalu kita copy paste data yang dari Excel ke Eviews-nya. Seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Lakukan terus untuk variabel ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR-nya secara berulang sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini variabel selesai. Nah, lalu selanjutnya ini nih kita akan mengetahui bagaimana cara menganalisis statistik deskriptif. Nah, untuk memulainya ini, yang pertama kita klik menu quick, lalu grup statistik, lalu ke deskriptif statistik. Nah, ini lalu ke common sample. Nah, ini series listnya kita tulis ISR, lalu size, lalu ROA, lalu DAR, lalu NFP, dan yang terakhir suku. Nah, oke. Lalu klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Akan muncul data yang akan kita butuhkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mengestimasi model regresi data panel. Yang pertama itu adalah Common Effect Model atau CAM. Pertama yang kita lakukan adalah ke menu Quick, lalu ke Estimate Equation. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita ketik specification-nya yang akan kita kerjakan, yaitu ISR, size, lalu ROA, DAR, NPF, dan terakhir suku. Sudah. Lalu ke panel option, ke cross section-nya harus none. Setelah itu OK, dan akan muncul data seperti ini. Ini namanya
bentuk common effect model. Kita akan beri nama yaitu nama saya sendiri, Rusmiati 01. Oke. Lalu selesai. Ini namanya common effect model. Nah, selanjutnya nih kita akan mengetahui bagaimana cara mencari fixed effect model. Yang pertama kan kita tadi sudah buat dengan nama Rusmiati 01, maka kita lanjutkan saja ke sini, klik 2 kali, lalu ke tombol panel option, ke estimate dulu, lalu ke panel option, lalu cross sectionnya kita ganti ke fixed ya namanya, lalu oke. Nah, ini adalah bentuk fixed effect model atau FEM seperti ini. Lalu ke mengetahui tutorial mengenai random effect model atau RAM. Seperti tadi caranya, klik file yang sudah ada seperti ini, lalu ke estimate ke panel option, lalu cross sectionnya kita ganti random, lalu oke. Maka RAM akan muncul data seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Lalu setelah itu ada yang namanya teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada yang namanya uji Chow. Uji Chow itu digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CAM atau fixed effect model atau FEM. Nah, caranya seperti ini yang tadi telah kita buat datanya. Klik 2 kali seperti ini. Lalu ke cross section, ke estimate berarti, lalu ke panel option, lalu cross sectionnya dalam model fix, harus dalam model fix. Nah, setelah itu oke, dia akan muncul seperti ini. Lalu ke menu view, lalu ke fix or random effect testing yang ini, lalu ke redundant fixed effects ini, maka akan muncul seperti ini. Ini dinamakan uji Chow ya, seperti ini namanya uji Chow. Selanjutnya adalah namanya uji Hostman. Uji Hostman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RAM atau fixed effect model atau FEM. Nah, caranya yang hampir sama seperti tadi. Kita buka file yang udah kita buat yang ini. Setelah itu ke estimate, pastikan panel option cross sectionnya ini random, lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu ke view, ke fix random effect testing, lalu ke correlate random effect Hostman test. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Kita tinggal menganalisis saja. Nah, lalu ada yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada uji multikolinearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas.
Nah, yang pertama kita bahas itu adalah uji multikolineritas. Uji ini diperlukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, caranya itu ke Quick, menu Quick, lalu ke grup statistik, lalu ke correlation. Nah, kita ketik series listnya. Yang pertama ada ISR, lalu size, lalu ROA, lalu DAR, lalu NVF, dan terakhir suku. Setelah itu oke. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Nah, dari output di atas ini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineralitas dalam model regresi. Seperti itu. Lalu nih yang terakhir ada namanya uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, caranya itu klik file yang tadi sudah kita buat, lalu klik view, ini kita besarkan terlebih dahulu, lalu view, lalu ke residual diagnosis, lalu ke cross section, dependent test, maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini. Nah, begitulah kira-kira tutorial untuk penggunaan uji-uji dengan menggunakan aplikasi eViews ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.